انت مسؤول انت مسؤول ماشي يا باي Sip, mantap. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Pada zaman Mesir kuno, ada ritual pemakaman para raja ini dilakukan secara khas, yaitu dengan pembalseman atau memumifikasi ya. Dalam ritual itu ada berbagai makna yang dilibatkan, yang tujuannya semacam doa atau harapan bagi sang mumi. Hal semacam itu juga terjadi pada jasad mumi Fir'aun yang bernama Raja Tutankhamun. Dia meninggal di usia muda pada usia 19 tahun. Dia dimakamkan secara beda dengan mumi yang lainnya karena ditemukan dalam keadaan Mr. P-nya itu ngacung, guys. Sejak ditemukan pada tahun 1922 oleh tim yang dipimpin oleh Howard Carter, mumi Tutankhamun ini menyandra imajinasi manusia ya. Jadi bikin imaji manusia ini menjadi liar setelah melihat keadaan fisik dari mumi Tutankhamun ini. Pertama adalah tentang petinya yang berlapis emas dan timbunan harta karun. Ada beberapa isu dan cerita tentang mumi Tutankhamun ini. Jadi konon dia itu bertahta menjadi Raja Mesir sejak usia 9 tahun sampai 19 tahun. Di samping itu, konon bagi siapapun yang berani mengusik jasad atau makamnya, itu akan mendapatkan kutukan kematian secara misterius. Tidak hanya bagi mereka yang menemukan, tapi juga bagi keluarga si penemu. Tutankhamun ini biasa terkenal dengan sebutan Fir'aun Tut. Dia dimakamkan di lembah para Fir'aun atau disebut sebagai Valley of the Kings. Ia juga dibalsem dengan cara yang tak biasa. Jantungnya hilang, organ kemaluannya dibalsem pada sudut 90 derajat Celcius 90 derajat ya, alias tegak lurus guys, dan tertutup dengan lapisan tebal semacam cairan hitam gitu. Mungkin cairan itu yang membuat jasad Fir'aun muda itu akhirnya terbakar. Anomali-anomali pada mumi Tutankhamun ini menjadi perhatian para ilmuwan dan juga para media. Dalam makalah yang dipublikasikan jurnal ilmiah berbahasa Prancis yang berjudul Etudes et Reviews, ahli Mesir yang bernama Salima Ikram, sekaligus mengajar di American Universities di Kairo, mengajukan alasan mengapa Tutankhamun dan Fir'aun lainnya memiliki keanehan pada mumi mereka. Menurut dia, kemaluan yang tegak lurus dan anomali lainnya itu bukan disebabkan kecelakaan selama pembalseman, tapi diduga kuat sebagai kesengajaan. Jadi agar sang Fir'aun ini mirip Osiris atau dewa dunia setelah kematiannya. Konon ya, organ intim yang tegak ini membangkitkan kekuatan regeneratif Osiris. Sedangkan cairan hitam itu untuk membuat kulit dari Tutankhamun ini berwarna mirip dengan sang dewa. Dan hilangnya jantung itu mengingatkan pada kisah dewa Osiris yang dipotong-potong oleh saudaranya sendiri yang bernama Set, dan kemudian jantungnya itu dikubur. Ada lagi teori yang bilang bahwa penampilan dari jasad mumi Tutankhamun ini yang mirip Osiris itu diduga mempunyai tujuan lain. Jadi si Tutankhamun ini sangat tidak setuju dengan perbuatan ayahnya yang berencana untuk menyatukan seluruh dewa-dewa. Jadi bangsa Mesir itu disuruh untuk menyembah kepada hanya satu dewa saja, yaitu dewa Aten. Ayah dari Tutankhamun ini bernama Akhenaten. Dalam masa itu memang terjadi pertempuran ya antara anak dan bapaknya ini. Si bapak gegeh untuk satu dewa saja yang bernama Aten, sedangkan anaknya dia tetap memegang tradisi lama untuk masyarakat Mesir ini untuk menyembah ke banyak dewa. Sayangnya ya, satu penemuan yang sangat bersejarah dan penting bagi pengetahuan ini,
yaitu berupa organ intimnya yang ngacung itu ya, itu telah dicuri guys oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi yang dicuri hanya Mr. P-nya doang. Karena memang penemuan seperti Mr. P yang berdiri itu hanya satu-satunya yang ada. Jadi nggak ada mumi lain satupun yang seperti keadaan si Tutankhamun ini. Para ilmuwan meyakini bahwa mumi yang tegak itu ada kaitannya dengan Osiris. Jadi kemaluan tegak membangkitkan kekuatan regeneratif Osiris yang paling kuat dan menjadi fitur mumi jagung, simbol klasik dari kelahiran kembali dan kebangkitan. Mumi jagung itu adalah sebuah mumi artifisial yang diciptakan dalam periode berikutnya sebagai penghormatan untuk Osiris. Dia dibuat dari material campuran termasuk biji-bijian. Ada sebuah film dokumenter yang menunjukkan bahwa mumi Tutankhamun ini ternyata pernah terbakar guys. Dia diduga dipicu karena adanya minyak hitam dan resin yang dipakai di tubuhnya. Mengenai minyak hitam atau resin ini ya, pada bulan Oktober tahun 1925, seorang arkeolog bernama Howard Carter yang memimpin tim yang menemukan makam Tutankhamun ini, dia bilang bahwa seluruh makam atau peti dari Tutankhamun ini memang disiram dengan cairan resin, makanya dia berwarna hitam. Hal itu sengaja dilakukan untuk membuat si Tutankhamun ini semirip mungkin dengan Osiris. Osiris sendiri adalah penguasa tanah Mesir. Anomali misterius yang lain adalah tidak adanya jantung di jasad dari Tutankhamun ini. Padahal organ itu adalah kunci bagi kebangkitan kembali jasad. Dalam mitologi Mesir, jantung akan ditimbang dengan bulu yang mewakilkan dewa Mat untuk menentukan apakah si mati layak mengalami kebangkitan. Menurut para ilmuwan, hilangnya jantung ini bukan karena dicuri guys, tapi memang disengaja karena mereka ingin membuat jasad mumi dari Tutankhamun ini semirip mungkin dengan legenda Osiris. Bukti lain yang menunjukkan pengaruh Osiris juga bisa dilihat di dinding utara ruang makam Tutankhamun, di mana dekorasinya ini menggambarkan Tut sebagai Osiris. Sebagai perbandingan ya dengan mumi-mumi yang lain, biasanya mumi para Fir'aun yang lain itu digambarkan atau dilukiskan di dinding, mereka itu sedang menyembah ke Osiris atau melakukan berbagai ritual persembahan ke Osiris. Tapi beda dengan Tutankhamun ini yang justru digambarkan sebagai sang Osiris sendiri. Tutankhamun atau para pembalsemnya itu mungkin bertujuan untuk membatalkan revolusi kepercayaan pada masa itu yang dilakukan oleh bapak dari Tutankhamun, dan itu memang benar-benar dilakukan oleh para pembalsem Tutankhamun. Itulah tadi kisah tentang Fir'aun Tutankhamun ya, dan Mr. P-nya yang tegak berdiri dengan kuat. Jadi memang kasus mumi Tutankhamun ini menurut gua beda ya sama mumi yang lain gitu. Kalau mumi yang lain memang terbungkus dengan emas sama ya, harta karun berlimpah sama gitu kan. Tapi yang membedakan adalah minyak hitam gitu kan, karena mungkin Osiris ini bentuknya hitam gitu kali ya. Udah gitu terus Mr. P yang yang berdiri tegak itu melambangkan apa sih, apa hubungannya dengan Osiris ini? Gua mungkin melambangkan keperkasaan ya, bisa jadi ya bahwa Osiris ini perkasa gitu kan. Tapi terlepas dari itu semua, memang kekayaan budaya dunia ini luar biasa, dan mumi ini juga salah satunya guys. Ya semoga video kali ini bisa menambah pengetahuan kita bersama aja ya, dan bisa mengisi waktu kalian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you and see you.